Halo anak-anak, selamat bertemu kembali. Semoga kalian semua masih dalam kondisi yang sehat. Masih ingatkah kalian pada pembelajaran yang lalu tentang keberagaman makhluk hidup di lingkunganmu? Kita sudah belajar bahwa kita bisa memperoleh informasi mengenai hewan-hewan atau tumbuhan, bagaimana cara melestarikan hewan atau tumbuhan yang hampir punah, yaitu dengan mewawancarai narasumber yang sesuai. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagian tubuh hewan dan fungsinya. Kemudian, pada pembelajaran ini juga kita akan mempelajari cara membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah: pertama, setelah mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi bagian tubuh hewan dan fungsinya dengan benar. Kedua, dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Ketiga, dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Sekarang kita akan mempelajari tentang bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Terdapat gambar ikan. Ikan memiliki badan yang ramping yang memudahkannya bergerak di dalam air. Ikan juga memiliki sisik yang berfungsi sebagai pelindung tubuhnya. Mata ikan berguna untuk melihat lingkungan sekitar. Insang berfungsi untuk bernapas, sama seperti paru-paru pada manusia. Ekor ikan membantunya bergerak di dalam air, dan sirip ikan gunanya adalah untuk berenang. Sekarang kita akan mempelajari bagian tubuh burung. Burung memiliki paruh yang fungsinya untuk mengambil makanan. Paruh burung sesuai dengan jenis makanannya. Matanya berfungsi untuk melihat benda-benda di sekitar. Burung memiliki sayap yang berfungsi untuk bergerak atau terbang. Burung terbang dengan mengepakkan sayapnya. Ekor berguna untuk menjaga keseimbangan saat terbang. Dan cakar berfungsi untuk mencengkram mangsanya seperti pada burung elang dan untuk bertengger di dahan pohon. Hewan selanjutnya yang akan kita pelajari adalah kucing. Ayo amati bagian-bagian tubuh kucing pada gambar berikut. Kucing memiliki mata yang gunanya untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan hidung untuk mencium bau. Kucing memiliki bagian tubuh yang spesial, yaitu kumis atau misai, yang berfungsi untuk mengetahui keadaan sekitar. Rambut kucing berguna untuk menutupi tubuh. Disebut rambut karena kucing termasuk hewan mamalia atau hewan menyusui. Kaki kucing sebagai alat penggerak. Ekor pada kucing berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Sekarang kita akan mempelajari tentang bagaimana menyusun daftar pertanyaan yang akan kita ajukan kepada narasumber agar sesuai dengan topik wawancara. Kita dapat menggunakan 6 kata tanya berikut untuk mengajukan pertanyaan, yaitu apa, berapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Fungsi kata tanya. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya apa berupa benda atau pengertian. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau subjek.
atau pelaku. Kata tanya di mana, kemana, dan dari mana digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu berlangsungnya suatu kejadian. Kata tanya bagaimana digunakan untuk memuat kalimat yang menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan sesuatu peristiwa terjadi. Saat kamu mewawancarai seseorang, sebaiknya jangan mengajukan lebih dari satu pertanyaan sekaligus. Sebaiknya ajukan pertanyaan itu secara bergantian setelah narasumber selesai menjawab satu pertanyaan. Baru kemudian kamu bisa ajukan pertanyaan berikutnya. Contoh mengajukan pertanyaan secara bergantian. Mengapa penyu-penyu itu harus dilepas? Setelah narasumber selesai menjawab pertanyaan ini, baru kamu bisa ajukan pertanyaan lain seperti berikut. Apa yang terjadi jika penyu-penyu itu tidak dilepas ke laut? Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan dengan memakai masker saat keluar rumah dan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Tetap semangat belajar. Terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.